Rajab itu bulan untuk menanam. Di bulan Sya'ban bulan untuk kita sirami itu. Setelah ditanam disiram. Ya, Ramadan bulan panen. Syahrul hasad. Bulannya panen. Pertanyaannya enggak nanam. Enggak nyiram juga. Ditanam tapi enggak disiram. Mana bisa panen? Dan di bulan ini, bulan Sya'ban ini akan diangkat amal seorang hamba kepada Tuhan alam semesta, kepada Allah. Berarti kita ini setiap Kamis disetor amal kita, tutup buku mingguan. Nanti ada tutup buku tahunan. Nanti itu disetorkan ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Rauha TV dan Madu TV dimanapun Anda berada, senang sekali Al-Fakir Alberta bisa berjumpa kembali dengan Anda, menemani aktivitas Anda, mengisi waktu Anda dengan program yang insya Allah penuh dengan ilmu, penuh dengan kemanfaatan. Program kajian tematik dan tanya jawab, persembahan dari Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain dan Rabithah Alawiyah Mataraman bekerja sama dengan Madu TV. Insya Allah kali ini, karena kita sudah memasuki bulan ini, yakni bulan Sya'ban, maka pekan ini, kali ini kita akan membahas tentang Sya'ban. Tentu saja bersama guru kita bersama, Al-Habib Husain bin Mustafa Ba'abud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Alhamdulillah sehat, Habib. Alhamdulillah. Kemarin kita barusan pesta rakyat, Habib. Alhamdulillah, semoga doanya adalah pemilu berjalan lancar, Allah kirim buat kita pemimpin yang benar-benar adil, yang bisa mengayomi dan bisa menjadikan pelindung bagi rakyat Indonesia. Amin. Habib, sebelum kita doa silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Amin, amin. Minimal kita ikut andil. Setelah ikhtiar dohir, kita pakai ikhtiar batin, pakai doa. Insyaallah, insyaallah. Langsung saja Habib, kita masuk ke tema kita. Sya'ban adalah bulan Nabi. Nah, ini mungkin ada alasan atau sebab khusus Habib sehingga Sya'ban ini dibilang bulannya Nabi Muhammad. Nah, mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai apa itu Sya'ban. Sya'ban adalah salah satu bulan dari bulan Hijriah yang jatuh sebelum Ramadan, ya. Dan Sya'ban, ketika dicari arti dari Sya'ban, maka Sya'ban itu disebutkan adalah sumya bidzalika litasya'ubihim fihi ay tafarruqihim li talabil miyah. Waqala Tha'lab qala ba'dhum innama sumya Sya'ban li'annahu sya'aba ay dhahara baina syahri Ramadan wa Rajab. Nah, Sya'ban bermakna tafarruq, yaitu berasal dari kata-kata sya'ab, ya, berpencar. Kenapa? Karena mereka berpencar untuk mencari air. Tradisi orang Arab dulu, mereka pergi mencari air untuk keperluan datangnya bulan Ramadan, gitu. Entah juga yang berpendapat berpencarnya bukan cari air, tapi untuk siap-siap menyerang musuh, gitu. Juga ada yang mengatakan diberi nama Sya'ban karena mereka nonjol di antara dua bulan. Ada bulan Rajab, ada bulan Ramadan. Nah, berarti kadang-kadang orang melupakan bulan ini.
merupakan bulan ini. Rajab bulan Ashhurul Hurum yang dimuliakan Allah. Ramadan bulan umat Nabi Muhammad SAW yang banyak bonus-bonus di situ. Nah, kita kadang-kadang lupa di pertengahannya ini, bulan Sya'ban ini. Nah, kenapa dinamakan dengan bulan Nabi Muhammad SAW? Karena perintah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ini adalah Sya'ban ini syahrus shalah 'alan nabi. Gitu. Bulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian lagi mengatakan itu langsung syahrul Rasulullah SAW. Ya. Ada hadis, tapi ini masalahnya hadisnya ini dalam kedudukan riwayatnya bermasalah. Ada yang bilang ini dhaif, ada yang bilang ini maudhu. Di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu bilang ini termasuk maudhu'at, termasuk hadis maudhu. Kita sampaikan ini sering dibawa sama orang. Ya. Yang disebutkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru umati begitu. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, bulan Nabi Muhammad SAW, Ramadan syahru umati. Di dalam riwayatnya ini bermasalah dalam kekuatan hadisnya gitu. Tapi yang jelas perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad turunnya di bulan Sya'ban. Begitu. Kemudian sebagian ulama juga kan kita diperintahkan ketika mendekati Ramadan kita untuk mempersiapkan diri menuju Ramadan. Di antaranya mulai dari bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban. Nah, ibarat kita itu pemanasan. Berarti ada yang bilang Rajab itu syahrul istighfar, bulannya untuk beristighfar. Nanti Sya'ban syahrus shalah ala nabiyil mukhtar, bulan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baru nanti Ramadan syahrul Quran, syahrul umat Nabi Muhammad SAW, bulan Quran, bulan umat Nabi Muhammad, bulan hadiah lah. Ibarat baju kotor maka perlu dicuci. Dengan dengan datangnya bulan Rajab, kotoran-kotoran kita ini dicuci dengan taubat dan istighfar. Nah, sudah bersih, nanti masuk bulan Sya'ban. Ini adalah sholawat. Sholawat ini untuk tajamul, memperhias diri, memperindah. Nah, berarti baju yang sudah dicuci, kotorannya hilang, ditambah sekarang diperindah, disetrika, kasih minyak wangi, dilipet, begitu. Nah, ini diperindah. Setelah itu Ramadan kita siap pakai. Nah, pengibadatannya begitu. Sebagian lagi mengibaratkan begini. Rajab syahruz zar. Rajab itu bulan untuk menanam. Sya'ban syahrul saqi. Di bulan Sya'ban bulan untuk kita sirami itu. Setelah ditanam disiram. Nah, pertanyaannya Ramadan bulan panen. Syahrul hasad. Bulannya panen. Pertanyaannya enggak nanam. Enggak nyiram juga. Ditanam tapi enggak disiram. Mana bisa panen? Mustahil. Nah, itulah di bulan Ramadan kalau kita tidak persiapkan juga seperti itu. Kita kepinginnya banyak ibadah tapi halangannya banyak sekali. Kadang-kadang kita cedera. Awal-awal luar biasa semangatnya, tengah-tengah sudah mulai kelelahan, akhir cedera. Padahal Ramadan bulan yang paling istimewa dan Ramadan paling istimewanya di 10 terakhir. 10 terakhir kita di mana? Banyak-banyak kita belanja.
Mungkin itu kurang pemanasan, kurang persiapan. Bahkan Ustaz Al-Birla ini di sebagian kitab itu disebutkan salah satu julukan daripada bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Quran. Oh. Kalau Ramadan, Syahrul Quran kita sudah familiar. Iya, iya. Ini bulan Sya'ban ini salah satu julukannya adalah bulan Quran. Nah, kenapa? Karena mereka mulai start untuk baca Quran banyak. Pemanasan itu tadi. Pemanasan itu tadi. Ya, ya. Dan ini sesuai dengan juga hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di bulan Sya'ban ini Rasulullah adalah paling banyak berpuasa kapan? Di bulan Sya'ban ini. Oh. Ini sesuai dengan riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan karena ahabus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban. Tsumma yasilahu bi Ramadan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Paling disenenginya bulan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipuasai adalah Sya'ban, tapi disambung sampai Ramadan. Itu yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mengatakan fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam asy-syahr illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahu Bukhari. Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan 1 bulan penuh untuk puasa kecuali Ramadan. 1 bulan penuh puasa itu biasanya Ramadan. Rasulullah itu kapan puasa, kapan enggak, sehari puasa, sehari enggak, gitu. Yeah. Takut kalau puasa terus nanti diwajibkan. Itu rahmatnya. Ya. Maka tidak ada 1 bulan penuh puasa kecuali Ramadan. Dan yang paling saya tidak melihat paling banyaknya puasa dari Rasulullah SAW melebihi Sya'ban. Paling banyak puasa Sya'ban. Nah, nanti ada pembahasan mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas poinnya adalah ini pemanasan menuju Ramadan. Quran dimulai, kemudian puasa juga sudah dimulai, supaya betul-betul masuk bulan Ramadan menjadi hadiah yang berharga bagi kita. Amin. Memang Masya Allah ya, Habib. Kita benar-benar dalam setiap langkah kita itu sudah diatur sudah ada aturannya. Bahkan pemanasan dulu sebelum memasuki bulan Ramadan, Masya Allah, begitu indah sekali Habib. Masya Allah. Nah, Sya'ban ini Habib, kira-kira dengan bulan-bulan yang lain itu seperti Rajab itu kan banyak sekali keutamaannya Habib. Nah, di Sya'ban sendiri keutamaan itu apa Habib? Yang ada di bulan Sya'ban ini. Nah, yang jelas yang perlu diperhatikan pastinya adalah setiap bulan itu ada musimnya. Ya. Dan ketika seseorang melakukan amal ibadah di bulan tersebut dengan sesuai amal yang sesuai dengan musimnya, maka nilainya lebih daripada biasanya. Lebih daripada orang yang melakukan ibadah yang lainnya. Kita kasih gambaran begini. Contoh saja. Bulan Dzulhijjah ada musim kurban. Mulai Idul Adha sampai Tasyrik 3 hari, 4 hari waktunya. Itu sedekah yang paling afdal adalah kurban. Misalkan kurban pakai kambing harga 3 juta. Ada orang sedekah nggak pakai kambing, pakai uang atau pakai apapun, nilainya sama 3 juta. Maka jangan bandingkan pahalanya. Tidak bisa dibandingkan. Walaupun sedekahnya 3 juta sama besarnya, tapi yang kurban itu pahalanya lebih tinggi karena musimnya. Bahkan mungkin nilainya nggak sampai 3 juta, 2 juta misalkan. Tapi pahalanya jauh karena musimnya. Nah, termasuk juga bulan Sya'ban ini. Di antara yang paling disenangi atau disunahkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban, berarti musimnya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, berpuasa.
karena Rasulullah paling banyak berpuasa di situ dan senangnya Rasulullah itu nyambung sampai bulan Ramadan begitu. Tapi yang perlu diperhatikan dalam puasa ini kalau puasa dilakukan setelah separuh terakhir maka boleh, tapi kalau disambung dengan separuh pertama. Saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran. Tanggal 17 sebelumnya itu tidak puasa dia. Tanggal 17 langsung mau puasa. Apa? Puasa Sya'ban, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak gandeng dengan separuh pertamanya tidak boleh puasa, haram hukumnya. Masya Allah. Nah, kalau digandeng dengan sebelumnya boleh. Misalkan begini, tanggal 14 puasa, tanggal 15 puasa, tanggal 16 boleh, tanggal 17 boleh, gitu. Tanggal 18 nggak puasa dia, tanggal 19 nggak boleh. Berarti semenjak masih sambung dengan sebelumnya tadi boleh, tapi kalau sudah putus nggak boleh. Kecuali kalau puasanya itu fardu, karena fardu itu bagaimana qadha, misalnya langsung harus diqadha, cepetan sudah waktunya mepet. Atau sholat puasa fardu yang lain lah begitu. Atau juga sholat puasanya itu wirid. Puasanya itu wirid. Wirid itu bagaimana? Rutin dia kerjakan. Misalkan ya, Senin Kemis selalu dia puasa. Maka walaupun putus, ya kan? Misalkan hari Jumat 15, Sabtu 16, Senin 18 berarti ya? 18. Boleh enggak puasa? Kan kemarin enggak puasa. Boleh, karena wirid. Atau misalkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari. Boleh enggak? Boleh, karena itu wirid. Nanti tetap boleh. Nah, kecuali yang hal-hal tersebut. Tapi kalau enggak begitu, maka jangan. Karena itu hukumnya haram. Ya, kalau harus digandeng dengan sebelumnya. Dan ini disebutkan dalam hadis, disebutkan begini. Sya'ban syahrun yaghfulun nas wa nahu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Ini rawahu Ahmad bin Nasa'i an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lupa. Dilupakan antara Rajab, Syahrul Hurum dan Ramadan. Tengah-tengah ini banyak orang yang lalai lupa. Nah, dan di bulan ini, bulan Sya'ban ini akan diangkat amal seorang hamba kepada Tuhan alam semesta, kepada Allah. Berarti kita ini setiap Kamis disetor amal kita, tutup buku mingguan. Nah, ada kan tutup buku mingguan, tutup buku itu. Nanti ada tutup buku tahunan. Nanti itu disetorkan ke Allah tahunan. Kapan itu? Sya'ban. Nah, berarti Rasulullah kepingin ketika tutup buku tahunan ini, buku disetorkan kepada Allah, catatan amal kita dalam keadaan puasa. Nah, ini berarti disunahkan untuk banyak berpuasa di bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian yang disunahkan membaca Al-Quran tadi kita sudah siap sebutkan juga. Terus amalan yang diantaranya disunahkan adalah ketika nisfu Sya'ban kita disunahkan untuk membaca doa nisfu Sya'ban. Itu tapi amal dari salaf kita ya, membaca Yasin 3 kali. Yang pertama niat diberikan umur yang panjang, sehat walafiat kayak gitu, mudah untuk beramal soleh. Terus niat yang kedua kasih rezeki yang lancar. Terus ditutup amal dalam keadaan baik. Terus diberi rasa cukup
dari manusia, Ya. nggak butuh sama manusia. Adalah itu disebutkan amal-amalan dari para salafun sholihun, baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tersebut, terus nanti ada doanya. Biasanya dibaca di masjid-masjid, di musala-musala, di pesantren-pesantren, silahkan ikut di sana. Ya. Kemudian kalau malamnya itu disunahkan untuk qiyamul lail. Dan disebutkan sebagian ulama berpendapat, di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani dan beberapa ulama yang lain mengatakan setelah Lailatul Qadar, malam yang paling istimewa bagi umat Nabi Muhammad adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau Lailatul Qadar malamnya kapan kita tidak tahu. Ya, ya. Karena memang pendapat yang paling kuat disimpan dan bisa berpindah-pindah. Itu pendapat yang paling kuat. Kalau nisfu Sya'ban bulannya jelas, malamnya jelas. Ya. Kalau kemarin bilang, ini kapan Lailatul Qadarnya kok disembunyiin? Ini setelah Lailatul Qadar yang paling istimewa, malam nisfu Sya'ban. Kerjakan. Jelas itu malamnya. Yeah. Jangan cuma alasan aja. Kerjakan itu. Begitu. Terus kenapa Lailatul Qadar kok disembunyikan? Karena Ramadan itu mulia semua, siang dan malamnya mulia. Ya. Amal ibadah dilipat gandakan. Bukan yang mulia cuman Lailatul Qadar saja. Nah, kadang-kadang kan orang kan gitu. Iya, Yang diambil Lailatul Qadarnya, yang mulia yang lain ditinggal. Berarti disimpan sama Allah itu hikmah. Mungkin karena kita kayak begini ya. Nanti takut Ramadannya kehilangan. Tapi yang jelas Sya'ban ini malam yang paling mulia setelah Lailatul Qadar, itu jelas. Qiyamul Lail itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling rendah. Yeah. Jangan sampai kurang dari ini. Bagaimana? Sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu sudah disebut qiyamul lail. Qiyamul Lail, tapi minimum itu. Ya, Paling sedikit. sekali. Ya, sudah jangan kurang dari itu. Itu masih dibilang qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail. Ini yang tengah-tengah. Berarti melakukan ibadah lebih dari separuh. Sekarang aja kita hitung jam 6. Ya. Malam itu kan mulai maghrib sampai fajar. Ya. Berarti jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sekarang 4/4 ya? Iya. Ya 4/4 atau 4:30 lah, kayak begitu. Berarti berapa tadi? 10:30. Bagi 2 berapa? 5 jam. 5 jam 1/4. Lebih ibadah, lebih daripada 5 jam 1/4, berarti ini qiyamul lail. Derajat kedua. Mana bisa, Beb? Hadir majelis. Oh iya, ya Allah, ya. Hadir majelis. Duduk saja begini, itu ibadah. Sambil ngantuk-ngantuk. Sambil ngantuk-ngantuk pun ibadah. 1 jam, 2 jam, nanti yang lainnya khidmat, nanti yang lainnya doa, yang lainnya bantu orang, ibadah. Ya Allah. Nikmat ya. Gitu mudah sekali ya. Tapi kalau jauh dari majelis ini yang repot ini. Iya. Dipikir 5 jam zikir, wah. Baca Quran 5 jam, wow. Kan begitu. Itu kan salah satu cara. Iya. Gitu. Iya. Zikir berjamaah kayak gitu luar biasa. Kemudian yang terakhir, qiyamul lail yang paling sempurna adalah memang semalam suntuk dipakai untuk ibadah. Pokoknya semua yang bernilai ibadah. Itu yang paling istimewa. Gitu. Qiyamul lail bulan Sya'ban. Nah,